Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisis laporan keuangan kelas A akan mempresentasikan tentang aktivitas pendanaan dan investasi. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Farhana dengan NP Mahir 015. Lalu yang kedua ada Eka Bella F dengan NP Mahir 021. Yang ketiga ada Anggita NK dengan NP Mahir 038. Yang keempat ada Kesha Intan Aura dengan NP Mahir 209. Yang kelima ada saya, yaitu Natania Eka Putri Amanda dengan NP Mahir 223. Lalu yang kelima ada Gadis Junita P dengan NP Mahir 272. Nah, untuk materi yang pertama ada kewajiban sewa guna usaha. Sewa adalah suatu perjanjian kontraktual antara pemberi sewa atau pemilik dan penyewa atau pengguna. Ada dua metode utama dalam pencatatan akuntansi sewa, yaitu yang pertama ada sewa modal atau capital lease, lalu ada yang kedua ada sewa operasi atau operating lease. Nah, sewa modal terjadi apabila kontrak sewa pada dasarnya sama dengan membeli aset. Leasing atau penyewa dianggap memperoleh hampir seluruh manfaat dan menanggung risiko kepemilikan aset. Akibatnya, penyewa membeli aset sewaan atau kewajiban sewa di neraca, atau seolah-olah membeli aset tersebut dengan pinjaman. Lalu bagi pemberi sewa atau lesser, transaksi ini diperlakukan sebagai penjualan aset dengan pembiayaan. Lalu, untuk sewa operasi, terjadi apabila kontrak sewa tidak mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko kepemilikan. Leasing hanya mencatat biaya sewa di laporan laba rugi setiap periode tanpa menampilkan aset atau kewajiban terkait di neraca. Nah, untuk klasternya mencatat pendapatan sewa. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan pelaporan sewa. Sewa modal atau finance lease itu terjadi jika memenuhi salah satu dari yang pertama ada kepemilikan berpindah di akhir sewa, lalu yang kedua ada opsi beli dengan harga murah, lalu yang ketiga ada masa sewa lebih dari atau sama dengan 75% umur ekonomi aset, lalu yang terakhir ada present value MLP lebih besar atau sama dengan 90% nilai wajar aset. Lalu untuk pelaporan sewa modal atau finance lease ini, yang pertama mengakui aset dan kewajiban sebesar present value MLP. Lalu yang kedua, aset disusutkan, kewajiban dikenakan beban bunga. Lalu untuk sewa operasi atau operating lease membebankan sewa sebagai beban pada saat terjadi. Jadi, leasing itu mencatat beban sewa ini sebagai beban pada saat terjadinya penyewaan. Lalu tidak ada aset atau kewajiban di neraca. Lalu untuk pelaporannya, pembayaran sewa minimum masa depan atau 5 tahun dan total setelahnya. Lalu biaya sewa tiap periode. Materi selanjutnya yaitu kontingensi dan komitmen. Yang pertama kita bahas yaitu kontingensi. Kontingensi adalah potensi keuntungan atau kerugian yang bergantung pada peristiwa di masa depan. Lalu kontingensi kerugian yaitu klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingensi. Nah, ini ada beberapa sumber timbulnya kewajiban kontingensi, yaitu ada litigasi atau proses hukum, lalu ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim dari kegiatan produksi, dan lainnya. Kontingensi kerugian harus memenuhi dua syarat, dan sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Yang pertama, harus memungkinkan bahwa suatu aset akan mengalami penurunan nilai atau liabilitas akan timbul dari aset tersebut. Lalu kondisi ini bersifat bahwa kemungkinan besar suatu peristiwa di masa depan akan mengonfirmasi kerugian tersebut. Lalu kondisi kedua adalah jumlah kerugian harus cukup dapat diperkirakan. Contoh yang biasanya memenuhi kedua kondisi ini adalah
kerugian dari piutang tak tertagih, dan kewajiban terkait garansi produk. Dalam kasus ini, estimasi liabilitas dan kerugian dicatat pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menganalisis kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi yang dilaporkan untuk pos-pos seperti jaminan dan garansi layanan merupakan estimasi. Nah, ini ada pengungkapan catatan atas kontingensi biasanya mencangkup yang pertama, uraian tentang kewajiban kontingensi dan tingkat risikonya. Lalu yang kedua, besarnya potensi kontingensi dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam menentukan paparan risiko. Lalu yang ketiga, biaya jika ada dan terhadap pendapatan untuk estimasi kerugian kontingensi. Selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen yaitu klaim potensial atau sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Klaim ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama penandatanganan kontrak eksekutori, lalu penerbitan perintah pembelian, dan belum merupakan transaksi selesai. Contoh komitmen yang pertama, kontrak jangka panjang pembelian produk atau jasa dengan harga tertentu. Lalu yang kedua, kontrak pembelian aset tetap dengan kewajiban pembayaran selama konstruksi. Baik, selanjutnya di sini ada off balance set financing atau pembiayaan di luar neraca. Nah, pembiayaan di luar neraca adalah mekanisme pendanaan atau pembiayaan yang tidak dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas dalam laporan neraca perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aset atau pendanaan tertentu, tetapi kewajiban formalnya tidak muncul dalam laporan keuangan utama, melainkan di luar neraca. Nah, tujuan utama dari off-balance sheet financing ini yaitu untuk mengurangi beban utang yang terlihat di laporan keuangan sehingga rasio keuangan misalnya debit to equity rasio tampak lebih sehat. Selanjutnya tujuannya itu ada juga untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif tanpa harus menambah pinjaman resmi yang akan memperburuk posisi neraca. Selanjutnya ada juga tujuannya untuk mengelola risiko dengan memisahkan aset dan kewajiban tertentu dari entitas induk. Selanjutnya pada off balance sheet financing ini ada contoh dari off balance sheet financing ini. Contohnya yaitu salah satu eh, bentuk umum adalah pembiayaan aset besar misalnya properti, pabrik atau peralatan. Nah, salah satu cara untuk membiayai properti, pabrik dan peralatan adalah dengan perusahaan dapat meminta pihak luar, biasanya lembaga keuangan atau investor untuk mengakuisisi aset tersebut. Perusahaan juga kemudian menyewa atau menggunakan aset itu dengan perjanjian tertentu sambil menyediakan dana yang cukup untuk melunasi kewajiban sewa atau pembiayaan tersebut. Dengan cara itu, aset maupun utangnya tidak muncul langsung di neraca perusahaan, tetapi perusahaan tetap bisa mengoperasikan dan memanfaatkan aset tersebut. Contoh nyatanya itu seperti sewa guna usaha, leasing jangka panjang sebelum standar akuntansi baru misalnya IFRS 16 PSAK 73 yang mewajibkan pengakuan di neraca, atau perusahaan penerbangan yang menggunakan operating lease untuk pesawat agar tidak membebani neraca dengan utang besar. Selanjutnya di sini ada spesial tujuan entitas atau Special Purpose Entity atau SPE. Nah, entitas tujuan khusus SPE adalah perusahaan atau badan hukum yang dibentuk secara terpisah dari induk. Nah, biasanya ini digunakan untuk tujuan tertentu misalnya pendanaan proyek. Nah, konsep dan mekanismenya itu ada yang pertama itu SPE didirikan oleh sponsor perusahaan induk dan biasanya dibiayai melalui investasi ekuitas sebagian dana juga dapat berasal dari pihak ketiga seperti bank atau investor.
Yang kedua yaitu SPE mengumpulkan dana. SPE mengumpulkan dana ini melalui penerbitan surat, utang, pinjaman, atau penerbitan saham. Lalu menggunakan dana itu untuk membeli aset tertentu dari induk perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu arus kas dari aset yang dikelola SPE. Nah, arus kas dari aset yang dikelola SPE ini digunakan untuk membayar kembali kewajiban SPE, misalnya utang atau bunga, serta memberikan pengembalian kepada investor ekuitas. Selanjutnya, untuk tujuan penggunaan SPE ini sendiri itu untuk memindahkan resiko keuangan tertentu keluar dari neraca perusahaan induk, untuk mempermudah pembiayaan proyek besar tanpa membebani laporan keuangan induk. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu untuk memberikan fleksibilitas dan struktur keuangan perusahaan. Nah, pada pada apa itu spesial tujuan entitas ini kan terjadi dikarenakan populer karena kan kasus Enron. Nah, sebagai kasus Enron menjadi contoh bagaimana penyalahgunaan SPE dapat menyesatkan laporan keuangan dikarenakan perusahaan menyembunyikan utang besar melalui SPE. Oleh karena itu, regulasi akuntansi kini mewajibkan pengungkapan lebih ketat. Baik, selanjutnya di sini ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini mengacu pada pembiayaan pemilik pemegang saham atas suatu perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik aset bersih perusahaan. Pemegang saham ekuitas biasanya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, analisis ekuitas kita harus mempertimbangkan beberapa faktor pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis ekuitas pemegang saham ini untuk melakukan analisis ekuitas yang tepat terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan dan membedakan sumber utama ekuitas, misalnya modal disetor atau share capital, laba ditahan, serta cadangan modal lainnya. Nah, pemisahan ini penting agar terlihat asal ekuitas apakah dari investasi, pemilik atau dari hasil operasional perusahaan. Yang kedua yaitu ada memeriksa hak untuk setiap kelas saham dan prioritas saat likuidasi. Saham biasanya common stock biasanya terdapat hak suara, tapi prioritas terendah saat likuidasi. Saham preference stock biasanya memiliki prioritas lebih tinggi atas dividen dan klaim aset dalam likuidasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi batasan hukum atas distribusi ekuitas. Tidak semua ekuitas dapat langsung dibagikan. Misalnya laba ditahan itu bisa dibatasi oleh regulasi hukum atau ketentuan perbankan tertentu agar menjaga kestabilan modal perusahaan. Yang keempat yaitu meninjau pembatasan kontraktual atau hukum lainnya terkait distribusi laba. Perjanjian pinjaman seringkali memuat klausul yang melarang perusahaan untuk membagikan dividen di atas jumlah tertentu untuk menjaga posisi keuangan tetap kuat. Yang kelima atau yang terakhir itu menilai potensi penerbitan saham baru atau instrumen keuangan lainnya, termasuk saham konversi, opsi saham, dan warna atau warrants. Hal ini mempengaruhi struktur kepemilikan dan dapat menimbulkan dilusi atau penurunan persentase kepemilikan pemegang saham lama.
Selanjutnya, prinsip akuntansi dalam imbalan pasca pensiun. Kalau kita bicara mengenai akuntansi, ada 3 prinsip utama dalam mencatat imbalan pasca pensiun. Yang pertama, biaya imbalan pasca pensiun harus diakui ketika karyawan masih aktif bekerja. Artinya, perusahaan tidak boleh menunda beban pensiun sampai karyawan benar-benar pensiun. Beban harus dicatat selama karyawan bekerja. Misalnya, seorang karyawan bekerja selama 30 tahun, maka beban pensiunnya harus dicatat sedikit demi sedikit tiap tahun, bukan langsung besar di tahun ke-30. Yang kedua, nilai kini dari manfaat yang diestimasi akan dibayar di masa depan dicatat sebagai liabilitas perusahaan. Karena manfaat pensiun baru dibayarkan di masa depan, di mana akuntan perlu menghitung berapa nilainya kalau dibawa ke masa kini. Teknik ini disebut dengan present value. Jadi kalau perusahaan berjanji memberi 1 miliar rupiah di 20 tahun mendatang, maka nilainya sekarang tentu jauh lebih kecil setelah didiskontokan. Di mana angka inilah yang dicatat sebagai kewajiban. Lalu prinsip yang ketiga ada perhitungan berdasarkan asumsi aktuarial. Aktuaris membuat proyeksi dengan mempertimbangkan harapan hidup, usia pensiun, tingkat kenaikan gaji, inflasi, tingkat diskonto, hingga kemungkinan karyawan resign sebelum pensiun. Jadi, angkanya itu tidak pasti, tapi merupakan estimasi yang paling mendekati. Contohnya, kalau asumsi tingkat diskonto 8%, maka kewajiban pensiun bisa terlihat lebih kecil dibanding kalau diskontonya 5%. Jadi, asumsi ini punya dampak besar ke laporan keuangan. Intinya, akuntansi pensiun itu tidak sesederhana ada kas keluar sambil dicatat, tapi perlu proyeksi, perlu estimasi, dan perlu dicatat bertahap sejak karyawan masih aktif. Selanjutnya, di sini membahas mengenai jenis utama dan juga komponen dari imbalan pasca pensiun, di mana dalam jenis utamanya ada dua. Yang pertama, defined benefit plan. Nah, di sini perusahaan itu berjanji memberikan manfaat tertentu, misalnya 70% dari gaji terakhir, di mana risikonya ada di perusahaan. Karena kalau investasi dana pensiun gagal, maka perusahaan tetap wajib membayar manfaat sesuai dengan janjinya. Contoh nyata, General Motors punya kewajiban pensiun ratusan miliar dolar, sehingga sebagian besar risikonya itu ditanggung oleh perusahaan. Lalu jenis yang kedua ada defined contribution plan. Nah, di sini perusahaan hanya janji untuk menyetor iuran tetap, misalnya 5% dari gaji ke rekening pensiun karyawan. Hasil akhirnya tergantung investasi, jadi risiko ada di karyawan. Contohnya, di mana banyak perusahaan sekarang itu lebih memilih skema defined contribution plan karena dinilai lebih ringan. Selanjutnya, yaitu komponen biaya pensiun. Yang pertama ada service cost, yaitu kenaikan kewajiban tiap tahun karena karyawan bekerja lebih lama. Yang kedua, interest cost, yaitu karena kewajiban jangka panjang harus dihitung nilai waktunya. Yang ketiga, return on plan asset, yaitu hasil investasi dana pensiun. Jadi kalau investasinya bagus, bisa mengurangi beban. Lalu yang keempat, actuarial gain or loss, di mana terjadi perbedaan karena asumsi aktuaria itu tidak sesuai kenyataan. Misalnya, prediksi umur hidup itu 70 tahun, ternyata banyak yang hidup sampai 80 tahun. Lalu yang kelima, prior service cost, yang muncul kalau perusahaan mengubah kebijakan. Misalnya, tiba-tiba menambah manfaat pensiun untuk semua karyawan. Komponen-komponen inilah yang digabung untuk menentukan berapa biaya pensiun yang benar-benar masuk ke laporan keuangan. Sekarang bagaimana dengan pelaporannya? Jadi di imbalan pasca pensiun itu untuk pelaporan akuntansinya ada aturannya, yaitu di US GAAP ASC number 715 and IAS number 19. Jadi di aturan itu yang pertama, neraca itu yang ditampilkan adalah funded status, yaitu aset dana pensiun dikurangi dengan kewajiban pensiun. Jadi kalau hasilnya negatif, maka artinya dananya itu kurang atau underfunded. Lalu yang kedua, di laba rugi.
yang mana yang masuk itu hanya biaya periodik, misalnya service cost, interest cost, dan expected return. Dengan tujuannya, supaya laba rugi itu tidak terlalu fluktuatif. Lalu yang ketiga, selisih atau penyesuaian, misalnya karena asumsi berubah atau hasil investasi berbeda dari ekspektasi. Yang mana selisih atau penyesuaian ini itu tidak langsung masuk ke laba rugi, tapi masuk ke OCI atau Other Comprehensive Income, lalu menumpuk di ekuitas. Sehingga informasi itu tetap ada, tetapi tidak mengganggu kestabilan laba rugi. Di mana artinya, analisis keuangan harus melihat semua laporan, mulai dari neraca, laba rugi, OCI, dan juga catatan keuangan. Jadi tadi di awal kan sudah saya jelaskan kalau jenis pensiun ada dua, yaitu yang manfaat pensiun dan juga imbalan pasca pensiun lainnya. Nah, di sini saya akan fokus ke pemaparan mengenai OPIB atau imbalan pasca pensiun lainnya, yaitu Other Post-Retirement Employee Benefits. Jadi selain bentuknya dalam OPIB ini tuh bisa macam-macam. Jadi yang pertama bentuknya itu ada perawatan kesehatan, asuransi jiwa, maupun bantuan perumahan. Yang kedua, untuk prinsip akuntansinya itu sama. Jadi beban diakui saat bisa diberikan dan dihitung dengan asumsi aktuaria. Nah, untuk perbedaan utamanya sendiri antara OPIB dengan manfaat pensiun, yaitu yang pertama, OPIB tidak didanai secara khusus. Kalau pensiun kan biasanya ada dana pensiun yang dikelola. Namun, OPIB umumnya dibayar langsung dari kas perusahaan. Lalu yang kedua, tidak ada kewajiban hukum minimum pendanaan. Jadi perusahaan bisa memilih seberapa banyak yang mau disiapkan. Lalu yang ketiga, lebih sulit untuk diestimasi. Misalnya biaya kesehatan. Karena harga obat dan rumah sakit itu bisa naik lebih cepat dari inflasi biasa. Contohnya Medicare di Amerika Serikat. Jadi memperkirakan biaya OPIB jauh lebih sulit dibandingkan dengan pensiun uang tunai. Yang terakhir di sini berfokus ke risiko dan analisis. Jadi yang pertama risiko, ini ada dua. Jadi risiko dapat meningkat jika yang pertama dana pensiun bisa underfunded, yaitu aset lebih kecil daripada kewajiban. Hal ini artinya perusahaan belum siap untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Lalu yang kedua, risiko dapat meningkat jika investasi dana pensiun bisa tidak sesuai dengan kewajiban. Misalnya, perusahaan menaruh dana di saham padahal kewajiban sifatnya jangka panjang dan sensitif terhadap bunga. Dan kalau pasar jatuh, maka dana bisa saja tidak cukup. Lalu bagaimana dengan analisisnya? Jadi analisisnya itu melibatkan yang pertama, rekonsiliasi biaya ekonomi versus biaya dilaporkan. Di mana biaya yang benar-benar terjadi bisa lebih besar dari biaya yang muncul di laba rugi. Dan yang kedua, evaluasi asumsi aktuaria. Apakah realistis? Kalau terlalu optimis, maka kewajiban terlihat lebih kecil, padahal sebenarnya besar. Dan yang ketiga, dampak terhadap arus kas. Investor kadang itu ingin tahu apakah perusahaan punya kas cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun atau OPIB. Lalu yang keempat, ada intensitas risiko, yaitu mengukur seberapa besar kewajiban pensiun dibanding total aset. Kalau kewajiban sama besar atau lebih besar dari ekuitas, maka perusahaan dalam posisi bahaya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang aset lancar. Jadi, siklus operasi adalah jangka waktu secara komitmen kas untuk pembelian hingga penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Nah, siklus operasi bisa juga dikatakan proses di mana perusahaan mengkonversi kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya yang sedang berjalan. Nah, kelebihan aset lancar atas liabilitas lancar disebut modal kerja. Nah, terus ada juga dampak aset lancar dan liabilitas lancar terhadap likuiditas dan profit
profitabilitas, analisis aset lancar, itu dari liabilitas lancar sangat penting, baik dalam analisis kredit maupun analisis profitabilitas. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang kas dan setara kas. Jadi, kas itu merupakan aset paling liquid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana yang disimpan. Nah, setara kas sendiri itu investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversi menjadi kas, dan yang kedua itu sangat dekat jatuh tempo sehingga memiliki risiko perubahan harga yang minimal akibat pergerakan suatu bunga. Jadi, selain memeriksa jumlah aset liquid yang tersedia lagi, perusahaan analisis juga mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, sejauh setara kas diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas, perusahaan menghadapi risiko penurunan likuiditas jika nilai pasar investasi tersebut menurun. Yang kedua, kas dan setara kas terkadang diwajibkan untuk dipertahankan sebagai kompensasi guna mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai agunan utang. Nah, contoh setara kas sendiri adalah surat berharga jangka pendek, surat berharga komersial, dan reksadana pasar uang. Jadi, setara kas seringkali berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kelebihan kas. Baik, Selanjutnya itu ada piutang. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau layanan, atau dari uang muka, peminjaman uang kepada perusahaan lain. Selain itu, klaim restitusi pajak seringkali diklasifikasikan sebagai piutang. Piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar diperkirakan akan tertagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, di mana uang lebih aman. Nah, piutang usaha juga mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dan penjualan produk dan layanan. Terus ada juga selanjutnya analisis piutang penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus pendapatan perusahaan. Kedua dampak ini saling terkait. Jadi risiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin tidak cukup untuk memprediksi kerugian di masa mendatang, atau bahwa kami gagal memperhitungkan kondisi saat ini secara menyeluruh. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi tentang menganalisis piutang. Jadi, meskipun opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen memberikan jaminan atas validasi piutang, analisis kami mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penilaian terkait akhir piutang. Kami juga harus mewaspadai insentif manajemen dalam melaporkan tingkat pendapatan dan aset yang lebih tinggi. Baik, nah piutang juga dapat dihapus dari neraca hanya jika perusahaan menjual asetnya. Piutang menyerahkan semua kendali atas piutang kepada pembeli independen. Dengan kekuatan finansial yang memadai, ini berarti selama pembeli memiliki jenis hak regres atau perusahaan penjual memiliki tingkat kepentingan yang ditahan dalam piutang, perusahaan yang menjual pintu harus terus mencatat aset dan kewajiban kompensasi untuk jumlah yang dijual. Baik, selanjutnya. Yang terakhir itu ada persediaan, di mana akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal suatu perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu aset jangka panjang. Nah, jadi di aset jangka panjang ini terdapat 3 proses akuntansi yang utama. Yang pertama ada kapitalisasi. Kapitalisasi itu merupakan sebuah proses di mana biaya yang dikeluarkan sekarang itu tidak langsung dicatat sebagai beban, tapi ditangguhkan atau ditunda karena manfaat dari biaya yang dikeluarkan itu masih bisa dipakai di masa depan. Kapitalisasi inilah yang menciptakan akun aset. Misalkan di sini kita membeli mesin pabrik 100 juta. Nah, dari pembelian mesin pabrik 100 juta itu kita tidak langsung mencatat beban sebesar 100 juta, tapi kita catat sebagai aset, di mana mesin itu kita masukkan ke dalam akun aset, sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak langsung dicatat sebagai beban, tapi kita catat dulu sebagai aset. Yang kedua ada alokasi.
Nah, setelah aset-aset ini digunakan, nilainya akan berkurang seiring waktu. Nah, maka biaya yang ditangguhkan tadi dialokasikan menjadi beban sesuai dengan periode manfaatnya. Jadi, pembelian yang telah kita klasifikasikan ke dalam akun aset tadi, kemudian kan kita gunakan selama periode waktu tertentu, selama aset itu tadi masih terdapat nilai manfaatnya. Nah, dalam periode-periode waktu tersebut, nilai daripada aset itu akan berkurang seiring waktu. Nah, kemudian kita harus mengalokasikan biaya yang ditangguhkan tadi. Nah, bentuk alokasinya ada 3, yaitu ada depresiasi. Depresiasi ini untuk aset berwujud, misalkan mesin, gedung, bangunan, peralatan, seperti itu. Yang kedua ada amortisasi. Amortisasi ini penyusutan untuk aset tak berwujud, misalkan hak paten atau lisensi. Yang ketiga ada depresi. Depresi ini penyusutan khusus untuk sumber daya alam, misalnya tambang, batu bara, dan minyak. Lalu proses akuntansi untuk aset jangka panjang yang ketiga ada impairment atau penurunan nilai. Nah, nilai aset yang tercatat di laporan keuangan itu lebih tinggi daripada manfaat atau arus kas yang sebenarnya bisa dihasilkan, maka harus diturunkan atau ditulis ulang nilainya. Jadi, impairment ini berkaitan misalkan jika ternyata mesin yang tercatat itu kita catat di buku itu 50 juta di neraca. Tapi setelah dicek, ternyata mesin tersebut hanya bisa menghasilkan nilai manfaat sebesar 30 juta. Nah, maka harus dilakukan impairment menjadi 30 juta atau disesuaikan dengan hasil manfaat yang dihasilkan sebenarnya. Jadi impairment ini penurunan nilai, misalkan nilai yang dicatat itu lebih tinggi daripada nilai manfaat yang sebenarnya kita terima. Jadi harus diturunkan atau disesuaikanlah istilahnya. Seperti itu. Di sini kapitalisasi versus pengeluaran, efek pada laporan keuangan dan rasio. Nah, pengaruh kapitalisasi terhadap pendapatan yang pertama kapitalisasi, di mana mencatat biaya sebagai aset yang telah saya jelaskan tadi, punya 2 dampak terhadap laba. Yang pertama yaitu menunda pengakuan beban dan yang kedua membuat laba lebih stabil. Nah, mengapa kapitalisasi itu bisa membuat laba lebih stabil? Karena kan kapitalisasi kembali lagi ke poin yang pertama yaitu menunda pengakuan beban, di mana tidak adanya pengakuan beban secara konstan dengan jumlah nominal yang besar. Nah, pengakuan beban tadi kan kemudian dialokasikan selama periode manfaat waktu tertentu dalam bentuk misalkan depresiasi, amortisasi, atau depresi. Misalkan per tahun berapa selama 5 tahun seperti itu. Maka beban yang ditanggung itu tidak langsung konstan secara besar, sehingga laba yang dihasilkan pada periode tersebut dan periode-periode yang akan datang itu cenderung akan lebih stabil karena terdapat pengurangan beban secara bertahap, seperti itu. Lalu pengaruh kapitalisasi terhadap pengembalian investasi. Kapitalisasi membuat laba dan rasio ROI lebih stabil karena biaya aset besar tidak langsung dibebankan, melainkan dialokasikan ke beberapa periode. Karena laba yang lebih stabil, maka tidak ada fluktuasi besar, lalu total investasi atau aset tetap tercatat tetap besar karena aset masih tercatat di neraca, sehingga ROI lebih stabil dan lebih representatif. Lalu selanjutnya ada dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Di bawah metode pembebanan langsung atas biaya aset, rasio solvabilitas seperti debt to equity akan terlihat lebih buruk daripada kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena pembebanan langsung membuat ekuitas perusahaan dengan aset produktif tercatat lebih rendah dari yang semestinya. Nah, secara sederhananya, misal biaya aset itu langsung dibebankan, maka aktivitas perusahaan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya karena biaya besar sudah diakui sebagai beban dan mengurangi laba ditahan. Padahal aset itu sebenarnya masih produktif dan memiliki masa manfaat beberapa tahun mendatang. Akibatnya rasio solvabilitas, misalkan di sini yaitu debt to equity, itu jadi terlihat lebih buruk, seolah-olah utang jauh lebih besar dibanding modal, padahal masalahnya hanya karena pencatatannya. Seperti itu, sehingga penting untuk mengapitalisasi pembelian aset-aset ini. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap arus kas keluar operasi. Nah,
Di sini misalkan biaya aset langsung ini di expense, maka pencatatannya masuk sebagai arus kas keluar operasi. Tapi kalau biaya aset tadi dikapitalisasi, pencatatannya masuk sebagai arus kas keluar investasi. Dampaknya yaitu ketika kita melakukan pembebanan langsung, arus kas operasi terlihat lebih besar keluar daripada kondisi sebenarnya. Sebaliknya, arus kas investasi jadi terlihat lebih kecil karena pengeluaran aset tidak dimasukkan ke sana. Padahal pembelian aset seharusnya memang dicatat sebagai arus kas investasi, bukan operasional. Seperti itu. Jika biaya aset langsung di-expense atau dibebankan, maka arus kas keluar operasi akan tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Sementara arus kas keluar investasi terlihat lebih kecil. Hal ini bisa menimbulkan kesan arus kas operasi yang lebih lemah, padahal sebenarnya pengeluaran tersebut berkaitan dengan investasi aset jangka panjang. Jadi, pembelian aset ini kita kapitalisasi lalu kita catat di dalam arus kas investasi seharusnya seperti itu. Selanjutnya Anda menilai aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama kita menilai properti, aset dan peralatan. Nah, perusahaan mencatat aset tetap berdasarkan biaya perolehan lengkap, bukan harga pasar saat ini, karena ini objektif dan dapat diverifikasi serta konsisten dalam laporan keuangan. Jadi, ketika sebuah perusahaan itu membeli sebuah aset tetap, maka pencatatan-pencatatan atas aset tetap tersebut menggunakan biaya perolehan atau biaya yang dikeluarkan pada saat itu juga ketika mendapatkan aset tersebut. Karena lebih dapat diverifikasi ini maksudnya ketika kita melakukan sebuah pembelian aset, maka di situ ada faktur, ada kwitansi. Nah, makanya kita memakai biaya perolehan karena ketika kita akan melakukan pengecekan itu sudah ada bukti-bukti berupa faktur dan kwitansi tadi sehingga lebih kredibel. Nah, kemudian untuk menilai sumber daya alam, nah natural resources ini dicatat sebagai aset di buku berdasarkan biaya perolehan lengkap dan biayanya baru dibebankan saat sumber daya itu digunakan atau dijual, bukan saat dibeli atau ditemukan. Next ada depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah cara membagi biaya aset tetap kecuali tanah selama masa manfaatnya. Nah, tingkat penyusutan ini bergantung pada dua faktor yaitu masa manfaat dan metode alokasi. Masa manfaat ini dipengaruhi oleh kerusakan fisik dan keusangan. Nah, ketika kita sudah menentukan masa manfaat, maka kita tentukan besarnya beban penyusutan per periode tergantung pada metode alokasinya. Metode alokasi yang umum digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada straight line method dan accelerated. Di straight line method ini penyusutan dibagi sama rata tiap periode. Untuk accelerated method itu penyusutan lebih besar di awal masa manfaat, tapi lebih kecil di akhir. Lalu ada deplesi. Nah, deplesi ini sama dengan penyusutan, tapi penyusutan yang digunakan khusus untuk natural resources atau sumber daya alam. Berdasarkan jumlah yang dieksploitasi atau diproduksi, bukan waktu. Biaya sumber daya alam dialokasikan per unit produksi, misalkan unit produksinya ada ton, ada barel, seperti itu. Jadi materi selanjutnya yaitu kita akan membahas aset tak berwujud atau intangible asset, lalu membahas unrecorded asset dan contingent asset. Nah, jadi apa itu, terus bagaimana pencatatannya, dan apa saja pengungkapan yang wajib ada di laporan keuangan. Jadi kita bahas yang pertama dahulu yaitu adalah intangible asset. Jadi intangible asset ini adalah aset non fisik yang tetap memberi manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya tuh apa? Contohnya tuh seperti hak paten, lisensi, merek dagang, goodwill, hak cipta, bahkan software. Nah, ciri khasnya itu ada dua, yaitu tidak berwujud secara fisik dan nilainya sulit diukur karena manfaat masa depannya tuh sering tidak pasti begitu. Nah, bagaimana pengakuan dan pengukuran intangible asset? Nah, dalam akuntansi intangible asset itu hanya boleh diakui apabila yang pertama bisa diidentifikasi dengan jelas, lalu yang kedua yaitu manfaat ekonominya tuh dapat diukur secara andal. Nah, apabila perusahaan itu membeli paten atau merek, itu tuh dicatat sebagai aset dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Nah, tetapi apabila perusahaan itu mengeluarkan biaya riset atau iklan untuk membangun mereknya sendiri, itu biasanya langsung dibebankan, tidak
masuk ke bagian aset. Begitu. Lalu goodwill dan goodwill gitu. Ada satu jenis intangible yang unik, yaitu goodwill. Nah, goodwill ini tuh muncul saat perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai aset bersihnya. Nah, goodwill ini tuh tidak diamortisasi, tetapi harus diuji setiap tahun melalui implement test. Apabila nilainya turun, perusahaan itu wajib menurunkan nilai goodwill di laporan keuangan. Lalu berikutnya yaitu ada disclosure. Disclosure ini itu perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi detail terkait intangible dalam catatan laporan keuangan, seperti jenis dan sifat aset tak berwujud, metode amortisasi dan umur manfaat, lalu jumlah yang tercatat atau carrying amount, dan hasil uji penurunan nilai apabila ada indikasi nilai aset turun. Nah, dengan pengungkapan ini itu investor bisa menilai seberapa besar peran intangible asset dalam menciptakan laba di masa depan. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah unrecorded asset atau aset yang tidak tercatat. Jadi unrecorded asset ini itu adalah aset yang sebenarnya dimiliki atau dikuasai perusahaan tetapi tidak muncul di neraca. Nah, apa penyebabnya dia tuh tidak dicatat gitu? Mengapa dia tidak dicatat? Karena yang pertama, karena standar akuntansi itu mengharuskan kehati-hatian. Jadi jika nilainya itu sulit diukur, maka lebih aman tidak diakui. Lalu alasan yang kedua, contohnya itu seperti reputasi perusahaan, relasi pelanggan, atau nilai pasar tanah yang lebih tinggi dari nilai buku. Nah, goodwill internal itu juga termasuk di kategori unrecorded asset. Meskipun nilainya besar, tetapi dia itu tidak muncul di laporan. Nah, bagaimana sih dampaknya itu ke analisis gitu? Akibatnya, laporan keuangan itu seringkali understate dari nilai sebenarnya gitu. Perusahaan dengan brand yang kuat seperti Coca-Cola, Nike, Adidas, dan lainnya itu terlihat hanya memiliki aset berwujud jauh lebih kecil dibandingkan nilai pasarnya. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu adalah contingent asset. Jadi contingent asset ini tuh adalah aset potensial yang mungkin memberi keuntungan di masa depan, namun masih belum pasti gitu. Jadi keberadaannya itu tergantung pada suatu peristiwa di masa depan. Contohnya itu bagaimana? Contohnya itu misalnya perusahaan itu sedang menggugat pihak lain dan ada kemungkinan besar akan menang, atau klaim asuransi yang masih dalam proses. Nah, itu semua itu disebut sebagai contingent asset. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Dalam akuntansi, contingent asset itu tidak dicatat di neraca. Mereka itu hanya diungkapkan di catatan laporan keuangan jika kemungkinan terrealisasi cukup besar dan nilainya bisa diperkirakan. Nah, apabila hasilnya itu sudah pasti, barulah contingent asset itu diakui sebagai aset atau pendapatan. Jadi disclosure-nya itu menjadi kunci agar investor tahu potensi keuntungan yang belum tercermin di angka resmi. Lalu kita ke bagian analisis laporan keuangan. Nah, bagaimana cara analisis menilai unrecorded dan contingent asset? Jadi yang pertama yaitu ada unrecorded asset. Nah, untuk unrecorded asset ini itu analisis itu biasanya menambahkan penilaian non akuntansi seperti brand valuation, value of customer loyalty, atau potensi teknologi baru. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar tidak meremehkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada contingent asset. Jadi untuk contingent asset ini analisis itu lebih hati-hati. Mengapa? Karena nilainya itu belum pasti dan mereka itu jarang dihitung penuh dalam valuasi. Tetapi catatan keuangan tentang gugatan atau klaim itu tetap diperhatikan untuk memperkirakan dampak positif jika
benar terrealisasi. Lalu yang berikutnya itu ada resiko over atau underestimate. Nah, apabila kita tuh hanya mengandalkan laporan keuangan, kita tuh bisa di underestimate. Mengapa? Karena unrecorded asset itu tidak terlihat. Tetapi apabila kita terlalu optimis dengan contingent aset, kita juga bisa overestimate. Jadi keseimbangan antara unrecorded asset dengan contingent asset itu sangat penting. Jadi kesimpulannya intangible asset itu memberi nilai besar bagi perusahaan, tapi perlakuan akuntansinya itu konservatif. Lalu unrecorded asset itu membuat nilai perusahaan sering terlihat lebih rendah dari kenyataannya, dan contingent aset itu hanya diungkap, bukan dicatat sampai benar-benar nilainya tuh pasti. Nah, bagi analis, ketiganya itu harus dipertimbangkan agar penilaian perusahaan itu tidak salah arah. Berikutnya kita akan masuk ke bagian analisis laporan keuangan Bank Mandiri. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Untuk kategori yang pertama yaitu kewajiban sewa guna usaha. Nah, contohnya di Bank Mandiri yaitu bank menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, rumah dinas, gedung kantor, uang ATM, dan lain-lain dengan rata-rata masa sewa adalah 2 tahun. Nah, untuk nilai sewa guna usaha tahun 2024 di Bank Mandiri sendiri yaitu 1,48 triliun. Lalu perlakuan akuntansinya yaitu Bank Mandiri ini telah menerapkan PSAK nomor 116 tentang sewa sejak tanggal 1 Januari 2020. Nah, PSAK nomor 116 itu menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Nah, di Bank Mandiri, pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Lalu kategori yang kedua yaitu komitmen dan kontingensi. Contohnya di Bank Mandiri yaitu komitmen dan kontingensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi dan letter of credit. Untuk nilai komitmen dan kontingensi pada tahun 2024 yaitu komitmen sebesar 289,6 triliun, lalu kontingensi sebesar 383,2 triliun. Nah, untuk kelakuan akuntansi komitmen dan kontingensi di Bank Mandiri sendiri yaitu dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis laporan keuangan Bank Mandiri pada periode 2024 dengan kategori off balance sheet financing dan ekuitas pemegang saham. Yang pertama, saya akan membahas mengenai off balance sheet financing atau komitmen kontingensi. Pada tahun 2024, Bank Mandiri ini mencatat komitmen sebesar 289,6 triliun yang sebagian besar berupa fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 267,2 triliun dan letter of credit sebesar 22,4 triliun. Selain itu juga terdapat kontingensi sebesar 138,6 triliun terutama dari penerbitan bank garansi dan standby letter of credit. Secara total dari komitmen dan kontingensi ini mencapai sebesar 264,1 triliun 264,1 triliun. Dengan sesuai PSAK, angka ini tidak diakui di neraca, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan. Namun, bank wajib membentuk cadangan kerugian eksistensial atau ECL untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Artinya, Bank Mandiri ini memiliki
eksposur resiko yang besar di luar neraca, tetapi tidak menjaga kehati-hatian dengan membentuk cadangan. Selanjutnya yaitu ada ekuitas pemegang saham. Nah, pada ekuitas pemegang saham ini, ekuitas Bank Mandiri pada 2024 ini mencapai sebesar 257,1 triliun. Untuk komposisinya terdiri dari modal saham sebesar 11,7 triliun dan tambahan modal di setor IGO sebesar 118,1 triliun. Saldo laba itu sebesar 192,2 triliun yang meningkatkan dari akumulasi laba bersih tahun berjalan. Komponen OC atau Other Comprehensive Income ini termasuk regulasi aset tetap, rugi nilai wajar aset keuangan, serta keuntungan aktuaria. Nah, secara akuntansi, modal dan IGO ini diakui saat emisi saham, saldo laba bertambah dari laba bersih berkurang karena dividen, serta OC ini langsung dimasukkan ke ekuitas tanpa melewati laba rugi. Jadi kesimpulannya itu ekuitas yang kuat ini menjadi penyangga modal dari Bank Mandiri dalam menghadapi resiko termasuk dari off balance sheet financing tadi. Selanjutnya di sini ada dividen. Nah, dividen dari laba bersih tahun 2023 RUPS menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 33,0 triliun yang dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2024. Nah, perlakuan akuntansinya adalah atau menurut PSAK-nya itu sebagai pengurangan saldo laba, retained earnings. Hal ini itu menunjukkan meskipun Bank Mandiri membagikan dividen dalam jumlah yang besar, ekuitas tetap tumbuh sehat karena laba tahun 2024 yang tinggi. Selanjutnya, di sini analisis laporan keuangan mengenai imbalan pasca pensiun pada laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2024. Nah, di sini saya mengaplikasikan materi yang sudah saya paparkan sebelumnya ke dalam laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2024. Di sini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama pada aspek jenis imbalan. Nah, pada laporan keuangan Bank Mandiri dijelaskan bahwa Bank Mandiri memberikan imbalan pasca kerja dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada program manfaat pasti atau defined benefit plan, yaitu pensiun dengan formula manfaat tertentu. Yang kedua, ada program iuran pasti atau defined contribution plan melalui dana pensiun lembaga keuangan. Selain itu, ada juga imbalan pasca kerja lain berupa tunjangan kesehatan, asuransi, dan juga uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, Bank Mandiri ini tuh punya dua skema utama pensiun dan juga OPIP. Lalu yang kedua dalam aspek prinsip akuntansi. Jadi dalam pencatatannya, Bank Mandiri itu mengikuti PSAK nomor 24 yang mengadopsi IAS nomor 19, di mana biaya imbalan itu diakui selama karyawan masih aktif bekerja. Nah, perhitungan kewajiban itu dilakukan dengan asumsi aktuarial, misalnya tingkat diskonto, kenaikan gaji, usia pensiun, dan juga angka mortalitas. Selain itu, nilai kini kewajiban pensiun itu dibandingkan dengan aset program yang tersedia. Lalu, aspek komponen biaya, dalam laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2024 dijelaskan bahwa ada beberapa komponen biaya utama. Yang pertama, biaya jasa kini atau service cost, yaitu kenaikan kewajiban akibat tambahan masa kerja. Dan yang kedua, biaya bunga atau interest cost, yaitu kenaikan kewajiban karena waktu. Yang ketiga, hasil atas aset program atau return on paid assets yang justru mengurangi biaya. Dan yang terakhir, ada keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul akibat perubahan asumsi.
Lalu pada aspek pelaporan, yang mana pada laporan keuangan, khususnya di neraca tahun 2024 pada Bank Mandiri, kewajiban imbalan pasca kerja Bank Mandiri itu lebih besar daripada aset programnya. Artinya, status pendanaannya itu defisit atau underfunded. Dan di laporan laba ruginya itu hanya dimasukkan biaya jasa kini, ditambah dengan bunga, lalu dikurangi dengan return aset. Nah, sementara itu, untuk keuntungan dan kerugian aktuarial itu serta selisih return aktual dilaporkan di other comprehensive income. Lalu pada aspek OPEP, Bank Mandiri sendiri juga memiliki OPEP, misalnya manfaat kesehatan bagi pensiunan. Akan tetapi tidak ada dana khusus yang didirikan untuk membiayai OPEP ini. Dan perhitungannya itu lebih sulit karena dipengaruhi oleh tren biaya medis. Lalu aspek yang terakhir yaitu risiko dan analisis. Risikonya adalah underfunded, karena kewajiban dinilai lebih besar daripada aset. Nah, jika tingkat bunga turun atau biaya medis naik, maka kewajiban akan semakin besar. Nah, dampaknya bisa berpengaruh pada ekuitas melalui other comprehensive income, serta pada solvabilitas bank secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat hasil analisis berkaitan dengan aset jangka panjang atau aset tetap dari PT Bank Mandiri. Nah, berdasarkan laporan keuangan 2024 PT Bank Mandiri yang telah diaudit, di sini aset tetap PT Bank Mandiri itu kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa aset tetap itu umumnya kecuali tanah itu dicatat dalam biaya perolehan. Nah, di sini PT Bank Mandiri juga melakukan hal yang sama, di mana aset tetap dicatat sesuai dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Nah, di sini juga membahas mengenai alokasi depresiasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri, di mana penyusutan dan amortisasi dihitung dengan metode garis lurus atau straight line method. Nah, straight line method di PT Bank Mandiri ini juga dirincikan mengenai aset-aset yang telah dialokasikan untuk didepresiasi. Yang pertama di sini ada bangunan yang memiliki umur manfaat 20 tahun dengan persentase depresiasi yaitu 5% per tahun. Lalu di sini ada penjual peralatan kantor atau komputer atau kendaraan dengan periode penyusutan yaitu 4 sampai 8 tahun dengan persentase 20 sampai 25% per tahun. Di sini ada juga perangkat lunak dengan periode penyusutan 5 tahun dengan persentase 20% per tahun. Seperti itu. Halo semua, jadi sekarang saya akan membahas laporan keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2024. Nah, fokus analisis yang akan saya sampaikan yaitu pada aset tidak berwujud atau intangible asset, aset yang tidak tercatat atau unrecorded asset, dan juga aset kontingensi atau contingent asset. Nah, analisis ini tuh penting karena banyak nilai perusahaan yang justru itu tersembunyi di balik aset tak berwujud, seperti reputasi dan komitmen bisnis yang tidak selalu muncul di neraca. Nah, pertama, mari kita melihat intangible asset. Jadi, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, Bank Mandiri itu mencatat aset tak berwujud sebesar 1,56 triliun pada tahun 2026 yang naik dari 1,32 triliun dari tahun sebelumnya. Nah, jenis intangible aset yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri itu ya adalah software dan lisensi IT yang mendukung layanan perbankan seperti aplikasi Livin dan sistem core banking. Nah, aset ini tuh dicatat di neraca dan kemudian diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Biasanya tuh antara 3 sampai 5 tahun. Nah, apabila kita bandingkan dengan total aset Bank Mandiri yang mencapai 2.174 triliun, porsinya tuh sangat kecil, yaitu intangible asetnya itu kurang dari 0,1%. Nah, hal ini tuh wajar karena
karakter utama bank itu adalah pada aset keuangan, sementara intangible aset ini tuh lebih banyak di bidang teknologi. Lalu kita bahas yang kedua yaitu unrecorded asset. Nah, unrecorded asset itu adalah aset yang sebenarnya dimiliki perusahaan tetapi tidak dicatat di neraca. Biasanya itu karena sulit diukur secara pasti nilainya. Nah, contohnya ini pada Bank Mandiri adalah brand value, reputasi, jaringan nasabah yang luas, serta ekosistem digital seperti aplikasi living. Nah, apabila kita lihat di ekuitas Bank Mandiri tahun 2024 sekitar 277 triliun, tetapi kapitalisasi pasarnya itu mencapai sekitar 600 triliun, yang artinya ada selisih lebih dari 300 triliun yang mempresentasikan unrecorded asset ini. Jadi, walaupun tidak ada laporan keuangan, aset-aset ini tuh sangat penting untuk menilai ekonomi sesungguhnya dari perusahaan tersebut, perusahaan Bank Mandiri. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu kita lihat di contingent asset atau aset kontingensi. Nah, dalam laporan keuangannya Bank Mandiri itu mencatat komitmen pinjaman atau loan komitmen sebesar 422,9 triliun serta garansi bank dan standby letter of credit sebesar 143,7 triliun. Nah, jika dijumlahkan totalnya itu mencapai 566,6 triliun. Jadi kontingen asetnya ini tuh tidak dicatat di neraca, melainkan hanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, hal ini tuh karena sifatnya masih potensial, tergantung apakah nasabah itu menggunakan fasilitas tersebut atau tidak. Namun, bagi analisis keuangan, informasi itu sangat penting karena jika terrealisasi, kontingen aset ini bisa menjadi sumber pendapatan bunga atau fee bagi Bank Mandiri. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi yang saya sampaikan ini, analisis yang saya sampaikan, yaitu intangible asset Mandiri itu tercatat secara resmi, tetapi porsinya itu kecil terhadap total aset. Lalu yang kedua, unrecorded asset justru sangat besar dan menjelaskan kenapa nilai pasar Bank Mandiri itu jauh di atas nilai bukunya. Dan yang ketiga, kontingen aset itu memiliki potensi nilai ratusan triliun rupiah, tetapi sifatnya itu masih kemungkinan sehingga hanya diungkap bukan dicatat. Jadi dengan memahami tiga aspek ini, kita bisa menilai Bank Mandiri bukan hanya dari angka neraca, tetapi juga dari potensi dan nilai yang tersembunyi di balik laporan keuangannya. Jadi selesai sudah analisis laporan keuangan dari Bank Mandiri dan yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selanjutnya akan membahas kategori aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan persediaan pada laporan keuangan PT Mandiri Tbk. Jadi, dalam yang pertama itu ada aset lancar, di mana contoh di Bank Mandirinya itu ada aset dan setara kas, surat berharga jangka pendek, kredit lancar, dan beban dibayar di muka. Nah, nilai pada tahun 2024 yaitu rasio kredit neto atau total aset itu naik sebesar 4,7%, di mana yang pada tahun 2023 itu sebesar 60,1%, menjadi pada tahun 2024 itu menjadi 64,8%, di mana aset semakin terkonsentrasi pada kredit, walaupun berisiko tetapi menghasilkan bunga. Terus habis itu likuiditas jangka pendek lebih rendah secara proporsional meski masih kuat secara absolut. Jadi secara keseluruhannya aset lancar meningkat karena terdorong oleh kenaikan kredit dan investasi jangka panjang. Maka perlakuan akuntansinya itu pengakuan dan pengukuran mengikuti standar PSAK masing-masing jenis aset. Terus ada kas dan setara kas, di mana ada kas giro di Bank Indonesia, investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan. Nah, terus
nilai pada tahun 2024 yaitu kas itu relatif menurun karena pertumbuhan total aset, di mana terutamanya itu dalam kredit. Terus nominalnya itu hampir stagnan sebesar hanya naik kurang lebih 0,1%. Setelah itu bank tetap menjaga kas besar, tapi likuiditasnya relatif menurun. Nah, perlakuan akuntansinya itu dicatat dalam laporan arus kas. Jadi digunakan sebagai basis perubahan kas dan setara kas. Nah, terus ada piutang, di mana piutang ini contohnya ada di CKPN disajikan secara akun kontra. Nilai pada tahun 2024 ini, untuk piutang sendiri itu CKPN-nya turun sebesar 6,5%, sedangkan kredit netonya itu naik sebesar 20,5%. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, total aset itu naik karena kenaikan kredit juga. Perlakuan akuntansinya itu dicatat sebagai biaya perolehan terus diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Selanjutnya itu persediaan. Nah, untuk persediaan sendiri ini tidak ada di PT Bank Mandiri karena PT Mandiri ini bukan perusahaan barang dagang. Nah, maka nilai 2024-nya juga tidak tercatat. Perlakuan akuntansinya itu tidak relevan dianalisis, kecuali ada agunan sitaan seperti diakui sebagai aset lain-lain bukan persediaan dagang. Oke, selanjutnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dan analisis laporan keuangan PT Mandiri Tbk dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.